Akhirnya sampailah kepada ayat ketiga surat Al-Baqarah. Setelah berbulan-bulan kita mentadarus ayat kedua, akhirnya selesai juga. Masuk ayat ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina, ialah atau yaitu orang-orang yu'minuna yang beriman bil ghaibi kepada urusan gaib, kepada perkara gaib. Sampai bil ghaib dibahas dulu. Kalau di tafsir saya, didinya duit karena naon bil ghaib sampai bil ghaib. Jadi sedikit-sedikit dibahas. Pertama ada alladzina, isim mausul. Isim mausul apa kalau alladzina? Isim mausul khos. Ada isim mausul khos, ada isim mausul musta apa kemarin? RGUG kemarin. Mustarok. Kalau alladzina isim mausul khos. Khos itu khusus. Nanti ada isim mausul mushtarok. Kemudian yu'minuna. Ini yang akan dibahas secara rinci. Yu'minuna. Amana yu'minu, yu'minani, yu'minuna. Masdarnya imanan. Amana yu'minu iman. Jadi masdarnya yu'minuna itu al-iman, fokus pada lafaz yu'minuna. Orang-orang yang beriman. Beriman itu apa? Anggap kita belum tahu apa itu iman. Padahal sudah tahu belum? Belum ya. Itulah yang akan diperdalam oleh Al-Hafidz Abdul Fida Ibnu Katsir. Apa itu iman? Karena beliau konsisten. Tafsir yang beliau ambil adalah tafsir bil maksud atau bil riwayah. Maka dalam memaknai iman pun menggunakan metode itu. Tidak menurut beliau sendiri. Ada tidak riwayat? Idealnya dari ayat Quran lagi. Kalau tidak ditemukan dari hadis Rasulullah SAW, tidak ditemukan dari ucapan para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ditemukan juga dari ucapan tabi'in. Itulah tafsir bil maksud. Kalau tidak ada juga ya dari asar-asar para ulama. Demikian juga yang beliau tempuh dalam menjelaskan apa itu iman. Qala Abu Ja'farin, berkata Imam Abu Ja'far. Ada Abu Ja'far At-Tabari. Tetapi di sini Abu Ja'farnya Ar-Razi. Kita penasaran ini, Roy itu daerahnya di mana, bagaimana?
termasuk sekarang. Bagaimana, Roy? Karena banyak ulama tafsir, ulama hadis yang berasal dari daerah itu. Ahli jarah ta'dil seangkatan Imam Al-Bukhari ada 2 yang terkenal. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ar-Razi orang Roy. Ahli tafsir ada Al-Fahrur Razi, Abu Ja'far Ar-Razi. Jadi melahirkan ulama-ulama terkemuka. Berkata Abu Ja'far Ar-Razi, Anil Ala ibnil Musayyab ibni Rafi'in, dari Al-Ala bin Al-Musayyab bin Rafi', an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, an Abil Ahwasi, dari Abul Ahwas, an Abdillahi, dari Abdullah, Abu Ja'far Ar-Razi itu lihat di layar atau di tafsir yang tafsirnya sama dengan di layar, yang 15 jilid yang penuh dengan catatan kaki, tahqiq, tahrij. Nomor 58 di sini. Di bawah ada Tafsir Ibnu Jaririn nomor 271. Ini yang dimaksud Abu Ja'far Ibnu Jarir P.A. At-Tabari. Nanti kalau sampai di pelajaran Ulumul Quran disebut-sebut nama ini, kalau sampai pada metode tafsir. Karena Ulumul Quran itu tebal. Harus cari yang tipis supaya tamat. Kanal mah milih itu tamat. Bukunya nu ipis, nu araripis. Yang 3 tahun tamat. Qala, ia berkata, al-imanu, iman itu apa? Kata Abdullah, at-tasdiqu, percaya iman itu. Iman teh percanten. Lawan dari takdi, tidak percaya, mendustakan. Kalau at-tasdiq, membenarkan, percaya. Tetapi ini secara lughah sebetulnya. Baru secara bahasa. Guru-guru kita di Persis, termasuk Ake, sering mendengungkan definisi iman itu dari kitab Fathul Bari. Di Sahih Bukhari ada Kitabul Imani. Maka dibahas dalam syarah-syarah takrifnya. Tidak terkecuali Raja Syarah Sahih Bukhari. Katanya raja, entah siapa yang menyematkan sebutan raja, yaitu Fathul Bari. Ibnu Hajar menerangkan al-wal imanu lughatan at-tasdiq. Iman menurut bahasa percaya. Wa syara'an, dan menurut syarak tasdiqur rasuli bima ja'a bihi an rabbih. Itu guru-guru kita selalu menyampaikan itu tentang definisi iman secara lughah dan syarak. Karena Ibnu Hajar menerangkan selanjutnya ini muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama definisi ini. Menurut bahasa at-tasdiqu, percaya. Menurut syarak, percaya kepada siapa? Tasdiqur rasuli, percaya kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dalam hal apa?
Bima ja'a bihi an rabbihi, pada apa yang beliau bawa dari Allah, dari Rabb-Nya. Apa yang Rasul bawa dari Allah? Kita percaya kepada itu, itulah iman menurut syara. Engkewe ngartos mah. Sini kan ada sanawiyah, can kahartos engke ngartos. Aya nama dangukeun. Kita juga begitu dulu. Fathul Bari naon Fathul Bari teh. Kelas 1 sanawiyah sudah diperdengarkan nama-nama kitab. Ninggal kita acan, tapi itu penting. Beberapa tahun berikutnya kita bertemu, oh gitu. Jadi sering oh ini Fathul Bari yang dulu kita mendengar di sebut-sebut. Menuju santri mah Teh Bari, karena ada teman ahli kuro, adik kelas di asrama itu. Saya suandana teh bisi hayang alus juga anak. Cai teh simpen ibun, cenah ka ibunan Teh Bari. Alhamdulillah sampai sekarang jelek. Teh Bari. Ini Fathul Bari. Ini kesepakatan para ulama, kata Ibnu Hajar, iya iman teh. Kalau begitu kita tidak perlu saur sepuh mengulayaban, mencari-cari lagi apa ya definisi iman, apa definisi iman. Apalagi definisinya diserahkan kepada cendekiawan di zaman sekarang. Banyak ocangnya. Tahu ocang? Diserahkan kepada yang pemikirannya sudah teracuni, terkotori oleh pemikiran menyimpang. Bisa jadi menyimpang. Kita pegang erat-erat definisi ini. Karena semakin hari keimanan orang semakin menipis, semakin tergerus, semakin berkurang semakin hari kadar keimanan. Naudzubillahi min dzalik, kalau keimanan ini tergerus di kalangan mujahid, aktivis dakwah, aktivis tarbiyah. Tasdiqur rasuli, percaya kepada Rasul. Bima ja'a bihi an rabbihi, pada apa yang ia bawa, yang beliau bawa dari Rabb-Nya, dari Allah. Tercantum. Walaupun bisa jadi kemampuan akal kita belum sampai, can kahartos ku utut urang. Tapi karena Rasul yang menyampaikan, tasdiq, membenarkan, percaya. Selesai sebetulnya ta'rif iman dengan ta'rif Ibnu Hajar tadi. Ini sebagai apa? Muqaranah. Dengan tafsir Ibnu Katsir ini. Perbandingan dina kitab sanis diterangkeun kumaha tentang iman. Makanya waqala Ali bin Abi Thalhah, dan berkata Ali bin Abi Thalhah, wa ghairuhu, dan yang lain, bukan hanya beliau sendiri, dan yang lain. Ali bin Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, yu'minuna itu yusaddiquna, sama dengan yang di atas. Al-imanu at-tasdiq, maka yu'minun yusaddiquna, yang percaya, yang membenarkan. Apa? Bil ghaib, urusan gaib. Percaya
Coba kalau percaya itu pekerjaan apa? Percanten. Hari percanten pada melanawan lidah anggota badan. Percaya. Yang percaya apa? Lidah anggota badan. Hati. Kalau hati berarti berbentuk apa? Amal, keyakinan. Keyakinan kalau hati. I'tiqad. Tetapi ada asar lain. Wa qala Ma'marun, dan berkata Ma'mar, Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri. Tidak ada pawang. Pawang hujan kayak waka. Kata Az-Zuhri, al-imanu, iman itu bukan i'tiqad, kata beliau. Al-amalu, amal. Iman itu amal, kata beliau. Kalau tasdik, i'tiqad. Kata Az-Zuhri, amal, iman. Wa qala Abu Ja'farin Ar-Razi, dan berkata Abu Ja'far Ar-Razi, Amir Rabi ibni Anasin, dari Ar-Rabi bin Anas, yu'minuna yakhshawna, beriman itu merasa takut. Takut. Apa yang takut? Yang takut apa? Pekerjaan apa kalau takut? Hati juga. Percaya, membenarkan, hati. Takut pun hati. Itulah 1, 2, 3, 4 asar terkait apa itu yu'minuna. Qala Ibnu Jaririn wa ghairuhu, berkata Imam Ibnu Jarir alias At-Tabari dan yang lainnya, wal aula, dan yang lebih utama, langsung disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, yang lebih utama, an yakunu, keadaan mereka orang-orang bertakwa. Akhir ayat keduanya kan hudan lil muttaqin. Keadaan mereka itu mausufina, disifati bil imani bil ghaibi, dengan iman kepada perkara gaib. Imannya itu qaulan wa i'tiqadan wa amalan, baik dengan ucapan, lidah berarti, wa i'tiqadan, dan i'tiqad keyakinan, hati berarti, wa amalan, dan amal anggota badan. Tercakup semua takrif-takrif di atas. Keimanan itu memang diwujudkan dengan 3 unsur: ucapan, keyakinan, dan amal. Berarti takrif siapa yang benar? Al-imanu at-tasdiq, yu'minuna yusaddiqun, itu masuk. Al-imanu al-amal masuk juga. Yu'minun yakhshawun masuk juga. Jadi yang benar yang mana? Laras sadayana ta'inu lepat. Hanya sebagian mentakrifkannya itu salah satunya. Bukan takrif tapi yang termasuk nu kalebet iman, nu kacakup ku iman.
Yang lebih utama seperti inilah iman itu. Dengan 3 unsur. Makanya definisi, bukan definisi sebetulnya. Unsur-unsur mewujudkan keimanan yang telah dipelajari oleh kita sejak tingkat dasar di pesantren Persis. I'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, gitu ya. Iman itu diyakini dengan hati. Diyakini bahasanya, tidak ragu lagi. Diucapkan, diikrarkan dengan lidah. Diamalkan dengan anggota badan, yaitu iman. Jadi diwujudkan dengan berapa unsur? 3. Hati, lidah, anggota badan. Qaulan wa i'tiqadan wa amalan. Qala, kata beliau, kata Ibnu Jarir, wa qad tadkhulul khasyatu lillahi fi makna imani. Dan terkadang masuk kalebet, termasuk, dan terkadang masuk al khasyatu lillahi, takut oleh Allah, sieun ku Allah. Sieun ku Allah mah benten sareng sieun ku senes, ku seje. Kalau takut oleh yang lain hanya di hati. Kalau takut oleh Allah diwujudkan dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ibnu Rajab menulis buku kecil namanya, judulnya Al-Khawf minallah, kalau tidak salah. Takut oleh Allah. Ada perkataan ulama di dalam buku ini, man khofa syai'an haroba minhu wa man khofa Allah haroba ilaihi. Barang siapa takut oleh yang lain, ia akan lari menjauhi. Barang siapa yang takut oleh Allah, ia akan lari mendekat. Kartos teh. Oke, we ngatos. Tos lulus. Mu'alimin namanya ngartos. Tos rumah tangga. Kalau takut oleh yang lain, orang akan lari menjauhi. Apa yang kita takuti? Contoh apa? Identifikasian teh kurang. Non? Harimau, takut tidak? Gening karagunan nyampurkeun. Ongkosieun. Dengan keluarga bahagia, bisa takut gitu. Ular takut tidak? Campurkeun ya kebun binatang. Udah ditutup. Takut ular. Kalau bertemu, yang lari kita atau ular? Dua nana gitu. Jantan sieun teh urang itu. Itu sieun orang. Sieun. Ngan urang langkung payun sieun. Lari menjauhi. Tapi kalau takut oleh Allah, larinya mendekat. Kalau mendekati Allah dengan apa? Hanya 2 caranya. Melakukan yang wajib, melakukan yang sunat. 2 cara mendekati Allah. Pengaruhnya beda. Takut kepada Allah, kita ingin lebih dekat. Sieun ku orai mah lumpat, lebihan. Dan terkadang masuk takut oleh Allah fi makna imani, ke dalam makna iman. Kenapa? Takut pekerjaan apa? Hati. Salah satu unsur mewujudkan iman pun i'tiqadun bil qalbi. Bahkan bisa dikatakan takut oleh Allah itu natijah dari iman. Pengaruh dari iman, jadi takut.
tapi takutnya ingin dekat. Alladzi huwa, yang merupakan tasdiqul qauli, membenarkan ucapan, bil amali, dengan amal. Apa yang dikatakan, apa yang diikrarkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu dibenarkan dengan amal, bukan hanya kata-kata, bukan hanya ikrar saja. Anggota badan pun sinkron mengamalkan itu. Wal imanu, dan iman itu kalimatun, kalimat, sebuah kalimat, jami'atun, yang mencakup, lil ikrari, pengakuan. Ikrar, pengakuan. Aqarra yuqirru ikrar. Di Bulughul Maram, di Kitabul Buyu ada babul ikrari, bab tentang ikrar, mengaku. Kalau tidak salah hadisnya hanya satu, sabab menghiji. Setahu kita di Bulughul Maram satu bab, hadisnya satu, hanya bab ini, babul ikrari. Sudah hadisnya satu, pendek lagi. Pada aslinya panjang. Nasihat Rasul SAW kepada siapa? Abu Dhar. Di babul ikrar dipotong sedikit. Qulil haqqo wa in kana murron. Ada yang walau kana, ada yang wain kana. Pendek hadisnya, pada asalnya panjang. Katakan kebenaran walaupun pahit. Mengakui kesalahan bagaimana rasanya? Pahit manis. Pahit, beresiko. Laras Darmaji tadi ka warung, aduh, pamit tengah aku. Berat untuk aku. Iman itu kalimat yang mencakup lil ikrari, pengakuan, billahi, percaya kepada Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Kenapa hanya 3 ya? Padahal rukun iman ada 6. Kalau iman kepada Allah berarti iman kepada malaikat, iman tidak akan iman. Hari akhir akan iman, qada akan iman. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Sudah dibahas di eskul Tahdhibul Akidah tentang iman, pondasi-pondasinya, rukun-rukunnya, sebab-sebab lemahnya, dan solusi yang ditawarkan. Semuanya tentang iman. Wa tasdiqul ikrari, dan dibenarkan pengakuan tersebut, bil fi'li, dengan perbuatan. Bukan hanya pengakuan saja, tapi dibenarkan pengakuan itu dengan amal, dengan perbuatan. Makanya jadi 3 tadi, 3 unsur. I'tiqadun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawari, bil arkan. Harus 3. Tapi nanti Ibnu Hajar di lanjutan yang tadi menyampaikan itu bin nazar ila ma indallah, melihat pandangan Allah,
Sebab kalau pandangan manusia dipandang cukup dengan ikrar. Ya. Dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat sudah dianggap iman. Kalau pandangan manusia, kalau pandangan Allah tidak cukup. Harus dengan i'tiqad bil qalbi, bahkan amalin bil arkan. Di Persis di kita ada BMC, Bina Mu'alaf Center. Orang-orang kafir yang masuk Islam ada jalurnya di kita. BMC. Masuk Islam dengan cara apa biasanya? Mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Hatinya yakin tidak? Mengamalkan tidak nanti? Duka. Secara dohir dengan mengikrarkan dianggap iman. Pandangan manusia. Kalau pandangan Allah harus 3-tiganya. Harus i'tiqad bil qalbi juga. Harus amalun bil arkan juga. Selain ikrar bil lisan. Kan urusan hati kita tidak tahu. Makanya ada yang pura-pura. Ya. Selain yang betul-betul masuk Islam, ada juga yang pura-pura. Kita kan tidak tahu. Husnudon sudah terbukti beberapa orang hanya pura-pura. Di Jawa Barat dulu ada siapa? Snuk. Kan pura-pura berarti. Kayaknya suzon orang, tapi harus waspada. Kultu, menurut saya, kata Imam Ibnu Katsir, amal imanu adapun iman fil lugati menurut bahasa, payut laku maka dimutlakan, disebutkan alat tasdikil mahdi untuk percaya semata, percanten. Tadi sudah diitirad apa yang tertulis di kitab Fathul Bari, al imanu lugatan at-tasdiku titik mahdi teh at-tasdik, hanya tasdik, percaya kasaha duka larasan naon tacan baru lugoh, baru menurut bahasa. Waqad dan terkadang yusta'malu digunakan iman fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, wal muradu bihi dan yang dimaksud dengannya dalika, percaya semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surat 9 ayat 61, surat At-Taubah ayat 61. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina. Ada 2 yu'minu di sini. Dua-duanya beda. Yu'minu yang pertama bukan yang dimaksud barusan. Yu'minu billahi, dia beriman kepada Allah. Wa yu'minu, nah ini yang jadi syahidnya. Dan dia percaya, yu'minu yang kedua, at-tasdiqul mahdi. Dan dia percaya kepada orang-orang beriman. Kalau kepada Allah beriman, kalau kepada sesama orang, termasuk orang mukmin, mempercayai, tasdik. Wakama, dan sebagaimana qala berkata ikhwatu Yusufa, saudara-saudara Nabi Yusuf. Saudara di sini ternyata kakak-kakaknya. Di surat Yusuf ada bagaimana konspirasi yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Yusuf kepada adiknya. Itu lihai, kebohongan yang
upami jenjang pendidikan mah sabaraha? S3 ya. Kebohongan kakak-kakak Yusuf kepada ayahnya terkait Yusuf. Itu bohongnya ada berapa kali ya? Ya. Dan lihai mahir. Contoh, pulang ke rumah orang tuanya, waktunya kapan? Bade wengi, tos bade poek. Apakah ini sengaja atau alami? Sengaja. Margi bade ngabohong. Matak mulih lagi, henteu siang kene. Tos ada poek. Mana Yusuf? Bagaimana kata kakaknya? Bagaimana? Dimakan, dimangsa serigala. Dosa tidak? Dosa tidak? Dosa. Diperlihatkanlah apa? Bajunya, pakaiannya. Dosa tidak? Dosa lagi. Apa bedanya dengan dosa pertama? Dosa pertama dengan kata-kata, dosa kedua dengan perbuatan. Lalu dijelaskan kenapa pakaiannya masih ada. Berlumuran darah. Darah apa? Dosa tidak? Dosa tidak, ini darah siapa? Dosanya banyak sekali. Ucapan, perbuatan, berlipat-lipat dusta. Kenapa bisa begini? Bagaimana jawabnya? Kami sedang balap apa? Balap lari apa? Dosa lagi kan? Dosa. Mungkin tidak akan ditemukan dusta yang lebih rapih daripada dustanya kakak-kakak Yusuf. Lihat ayatnya di surat Yusuf. Rapi. Tapi rapi-rapi juga dusta. Tapi dustanya rapi. Pan urang mah ngabohong teh dinu caang. Ngabohong dinu caang jantan we jo katohyan. Tapi lihat dustanya saudara Nabi Yusuf. Bilih bade diajar kayak orang buka kursus dengan mengambil ibroh dustanya mereka. Beberapa kali dustanya. Kapenak henteu ngabohongna. Kapenakna sabara dinten ti harita. Sabara mingon, sabara sasi. Tahunan urang mah ngabohong ayeuna kapenakna. Sonten 2 menit ge kapenak. Eta mah masih Pak Ud ngebohongin. Jadi strategi-strateginya brilian tapi dalam kejelekan. Kita harus bisa mengendus gaya-gaya seperti itu. Kewe tinggal di surat Yusuf. Coba kata-kata mereka. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara atau kakak-kakak Nabi Yusuf li abihim kepada ayah mereka. Kabapa ngabohong lagi. Upami kabapa ngabohong, kanu sanes wantun mah ngabohong. Komo kanu sanes, kabapa wae ngabohong. Dibohongan bapak sorangan. Wa ma anta bimu'minil lana. Mukmin di sini mukmin lugoh. Tasrik mahdud. Maknya maknapi. Dan ayah tidak akan mempercayai lana kami. Walau kunna sodikin, walaupun keadaan kami benar, itu dusta tidak berkata begitu. Walaupun keadaan kami benar, tukang bohong pun berkata benar kami. Benar naonna. Nyarios ieu wae tos ngabohong.
Mereka bicara dusta tapi ngaku shodiqin. Benar. Bapak mau percanten da ka abdi sadaya, sanos abdi sadaya laras oge. Padahal dusta lagi. Pokoknya membuat kita memperhatikan ayat-ayat tentang perbuatan kakak kaisuk kepada adik. Duka saberiji wa mede etang tah bohong. Dua versi, bil qaul bil fi'li. Bohong dengan ucapan, bohong dengan perbuatan. Tapi kalau ayahnya jeli, katanya kata ulama tafsir, kalau ayahnya jeli, dusta langsung ketahuan. Kalau jeli, kenapa pakaian yang berlumuran darah itu katanya tidak ada sobeknya? Ya, mungkin tidak. Nungange acukna baloboran getih, tapi acukna teu soek. Mungkin tidak. Tidak. Katanya kata para ulama. Kejelian memang tidak dimiliki oleh setiap orang. Seseueur nama jalmi teh. Seueur nu jeli, seueur nu teu. Tiga nama seueur nu teu. Di sini lafaznya bimu'minil lana. Iman menurut bahasa. Ayah tidak akan mempercayai kami walaupun keadaan kami benar. Sana bari ngebohong, hebat benar teh. Surat Yusuf ayat 17. Wa kadzalika, dan demikian juga idastu'mila, bila iman digunakan makrunan ma'al a'mali, disandingkan dengan amal, berarti imannya percaya murni, tasdik mahdu. Kaqauli, seperti firman Allah, illal ladina amanu, lalu ada wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman, yang percaya. Sebab ada amilus solihat disebut khusus. Kalau tidak ada amilu, berarti imannya bukan lugoh. Fa'amma, adapun idastu'mila mutlaqan, bila iman digunakan secara mutlak, fal imanu syar'iyyu, maka iman syar'i, al matlubu, yang dituntut, la yakunu, tidak terjadi, illa, kecuali mencakup tiga unsur tadi. Apa? I'tiqadan, keyakinan, wa qaulan, ucapan, wa amalan, dan amal. Iman syar'i harus ada tiga unsur. Tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan. Sampai sana dulu. Sebentar lagi bel. 5 menit lagi.